Jadi video kali ini akan menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded ini, mengingat lumayan banyak pertanyaannya. Jadi kita sengaja bikin satu video series kayak gini biar jadi kamus ya. Jadi kalau teman-teman iklan di Meta gitu kan, ada pertanyaan, langsung tonton aja beberapa series ini ya. Jadi teman-teman dapat banyak jawaban ya. Karena kita lihat juga banyak pertanyaan yang sering ditanyakan beberapa kali. Sehingga ya teman-teman mungkin ini ya, apa, mungkin ada yang terjawab, ada yang nggak terjawab, ya walaupun kita balesin komen-komennya semua, tapi kemungkinan kalau komentar yang baru, nah itu kadang nggak muncul di tempat kita, jadi nggak kejawab ya. Makanya kita akan bikin satu series seperti ini ya. Tapi, sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id dan hari ini kita akan belajar video series ya, tanya jawab Facebook, Instagram, Ads part 3, oke. Nah, kita udah kurasi beberapa pertanyaan yang belum kita jawab dan kita akan munculkan ya di layar laptop saya ini. Jadi langsung saya share screen aja. Nah, ini, mungkin agak kurang besar ya. Oke, ya oke. Dari Bagus, Dharma Putra 2967. Oke, kalau mau ngiklan produk kira-kira enakan kemana kok? Lewat call to action WA ya, traffic atau penjualan? Oke. Jadi, terkait objektif campaign, kita udah bahas ya di video yang lain, teman-teman nanti bisa cek. Tapi, saya akan singgung sedikit ya. Jadi kalau kita mau iklan, untuk arahnya CTWA atau iklan ke WA, itu ada 2 pilihan. Mau pakai engagement atau mau pakai sales. Oke, kenapa nggak traffic, Mas? Karena kalau traffic, kalau misalkan kamu ada website ya, atau diarahkan ke link WA itu boleh. Cuman kalau traffic, ini biasanya kualitas audiensnya nggak sebagus engagement sama sales. Kenapa? Karena traffic itu Facebook hanya cari orang-orang yang suka ngeklik ya. Jadi secara CTR tinggi, tapi secara kualitas audiens, nah belum tentu bagus. Jadi harus kita pertanyakan lagi. Jadi kalau call to action WA itu saya sarankan biasanya engagement atau sales. Oke. Kenapa? Karena kalau engagement sama sales kita bisa memilih ininya ya, apa, optimasinya untuk memaksimalkan orang-orang yang ke WA, oke? Jadi, misalkan ya contoh engagement, terus di sini di bagian adset-nya, ini mungkin nanti ada nomor WA kita sensor ya, messaging, nah ini ya, nah ini kan, maximize number of conversation, oke? Jadi performance goal-nya adalah memaksimalkan orang untuk ke WA kita, itu. Sales juga sama ya, sales juga bisa, cuma beberapa akun kayaknya belum bisa sales ke WA, beberapa akun ya yang kita temukan ya. Jadi kalau bisa sih boleh. Nah, di sini kan pilih messaging apps, terus di sini nah ini maximize number of conversation. Kalau traffic, traffic ada nggak ya? Aku nggak pernah coba sih. Oh ada ya. Traffic ada nih, tapi performance goal-nya nah, nggak ada kan? Oh ada juga sih ini maximize number of conversation. Cuman kita belum pernah coba sih traffic yang ke WA. Sepengalaman kita, kita coba paling bagus adalah engagement sama sales ya. Ya itu sales baru-baru ini ya, karena ada beberapa akun yang nggak bisa sales ke WA, itu kita coba oke-oke juga. Jadi engagement sama sales ya. Cuman kalau traffic, ya tonton bisa coba sih. Kalau kita sih nggak pernah coba, karena secara, objektif traffic itu biasanya fokus ke cari orang-orang soal klik, oke? Tapi nanti silakan coba ya. Nah, dari Sakel474, "Bang, aku dibatasi permanen, gimana Bang?" Oke, jadi kalau akun teman-teman itu kena pembatasan ya, ini kita ada nggak nih studi kasusnya nih? Ada nih. Aduh, ini saya sensor ya, angkanya ya. Oke, jadi kalau akun teman-teman kena restrict ya, atau pembatasan permanen kayak gini. Nah, ini nih. Nah, ini ya, "Your account violated one or more of our advertising policy." Jadi kalau akun teman-teman kena restrict, oke, ya solusinya cuma bisa ajuin banding di bagian ini ya, akun quality. Nah, ya ini, go to business support home. Solusinya cuma bisa ajuin banding ya, di bagian sini, kanan. Nah, ini loading, di bagian kanan sini, nah ini nih, bisa request review nih. Oke, jadi ada kemungkinan bukain. Tapi, kalau akunnya udah permanen, nggak bisa request review, ya udah, selesai deh teman-teman ya, jadi nggak bisa balik ya. Cuman ada, studi kasus unik teman-teman ya, jadi di akun kita itu pernah kena permanen, ya.
satu akun kita pernah kena permanen, dan kita udah kayak minta orang Facebook lah, ada kenalan orang Facebook, "Tolong dong dibukain," nggak bisa gitu ya. Terus beberapa bulan kemudian tiba-tiba akun kita dibukain. Ya, itu studi kasus yang menurut saya sangat langka ya, karena kalau udah permanen itu biasanya udah selesai gitu. Nggak ada kesempatan untuk lagi, dibukain ya. Walaupun kita udah kayak ada kenalan orang dalam lah, ada langsung kenal orang Meta lah. Sepengalaman saya nggak bisa, kalau udah permanen. Tapi entah kenapa tiba-tiba akun kita dibukain ya. Ya jadi itu, ya bisa dibilang rezeki kan, ya. Oke. Cuman kalau udah permanen ya solusinya gimana? Ya buat akun baru lagi aja ya, sambil nunggu keajaiban akun kita yang sambil dibukain. Oke, dari Studiux, terima kasih, sama-sama. Semangat belajar podcast. Tolong buat lagi tolong buat video lagi jelasin lebih detail aset-nya, Kak. Oke. Jadi bagian aset ya. Jadi di bagian aset itu apa sih? Di bagian aset ini atau set iklan itu biasanya kita nentuin nih targetingnya, kayak buyer personanya, minatnya apa, demografinya, usianya, terus kamu juga nentuin placement-nya, mau di Facebook atau Instagram, device yang mereka gunakan. Jadi ini seputar targeting-nya, oke. Nah, misalkan di sini di bagian traffic, nah ini teman-teman bisa pilih, teman-teman iklannya mau diarahkan ke mana? Ke website kah, aplikasi kah, messaging apps? Cuman messaging apps saya nggak pernah pakai ya. Kalau traffic biasanya saya pakai engagement sales, ke Instagram profile, jadi biasanya dipakai untuk ningkatin followers atau calls. Calls kayaknya jarang ya di Indonesia ya. Jadi orang lihat iklan, klik langsung bisa telepon. Itu saya lihat jarang sih. Itu dipakai headset. Oke, ini untuk objektif traffic ya. Beda objektif ini bedanya. Ini pasti beda. Terus di sini, nah kalau kamu di sini matiin CBO-nya, ya di bagian sini CBO kamu matiin, otomatis jadi ABO. Yang mana di bagian adset kamu bisa nentuin budgetnya mau berapa. Terus kamu juga bisa nentuin iklannya mau jalan kapan atau mau berakhir kapan. Oke, cuma saya nggak pernah pakai. Terus di bagian asset kamu juga bisa nentuin lokasi ya. Jadi lokasinya audiensnya di mana, apakah di Indonesia, Malaysia, Singapura, manapun, teman-teman bisa pilih. Terus di bagian language, nah ini biasanya kalau teman-teman nargetin kayak apa market-market luar negeri, nah ini bisa diisi. Jadi kayak English, ini bisa diisi. Kalau kamu nargetin orang-orang yang ngerti bahasa Inggris saja. Oke. Terus age, umur ya, terus ini gender, sama detail targeting, minat. Ya, ini teman bisa isi. Sama di bagian adset itu ada bagian placement ini ya. Jadi mau advantage placement atau Facebook, Instagram yang nentuin, atau mau manual. Ya, jadi kita yang milih. Biasanya kalau saya itu manual, di bagian device-nya saya mobile only, terus audience network sama messenger nggak pakai. Nah, terus di bagian sini kamu bisa tentu ini, audience kamu pakai device apa. Apakah iOS, Android, nah itu bisa. Oke. Next ada pertanyaan lagi dari ini. Fatur Rahman, "Min saya udah top up Dana, tapi masuknya ke akun your account, bukan ke portofolio bisnis. Cara mindahnya gimana?" Nggak bisa, ya. Jadi, saldo yang udah top up itu nggak bisa ditarik atau dipindahin. Makanya nggak disaranin kalau kita udah top up saldo ya. Jadi, kalau saya sih nggak saranin ya kalau top up saldo. Lebih baik sih pakai debit atau kredit, ya. Karena uangnya itu debit atau kreditnya, bukan di akunnya. Terus dari Dongeri2931, kok mau nanya, kenapa targeting exclude sekarang udah nggak ada? Thank you. Oke, jadi memang, saya lihat juga nggak ada ya sekarang ya exclude ya. Jadi kalau dulu itu ada exclude teman-teman, yang mana exclude itu ini ya, misalkan di sini nih, kita masukin copywriting, oke. Nah dulu itu ada pilihan di sini exclude, ya. Sekarang entah kenapa saya coba kok nggak ada ya, memang udah nggak ada tadi. Kita coba ke original audience pun nggak ada. Nah ini kan. Jadi cuman ada, Divine Virtue atau Nero ya. Jadi exclude itu apa? Exclude itu gini, misalkan ya, saya jelasin Nero dulu ya. Jadi kalau misalkan kita di sini masukin copywriting, terus kita pilih Nero, terus kita masukin marketing misalkan. Jadi di sini copywriting, di sini marketing. Nah, Nero itu dia cari audiens yang di tengah-tengahnya ini. Jadi yang beririsan, audiens yang spesifik. Tapi kalau exclude, exclude kayak gini. Misalkan copywriting di sini. Oke. Terus kita exclude. Exclude apa? Misalkan exclude marketing. Oke. Jadi dia bakalan ngambil audiens
yang di sini, audiens yang di tempat lain, di sini, oke. Selain di bagian sini, karena ini exclude. Exclude itu berarti dia nggak mau, tuh. Nah, itu bedanya exclude sama near, oke. Dan sekarang udah nggak ada sih exclude ya, entah itu kayak custom audience pun saya lihat kok udah nggak ada juga ya. Misalkan oh ini ada nih. Oh, oke. Exclude custom audience masih ada ya? Bentar, coba kita, coba kita balikin advantage. Kayaknya advantage nggak ada ya? Oke, misalkan ini. Oke, berarti yang original audience itu ada exclude, tapi exclude-nya yang custom audience. Nah, ini masih ada nih ya, custom audience. Tapi kalau exclude-nya yang bagian detail targeting udah nggak ada sih. Entah itu di advantage audience ataupun original audience, ya. Jadi, itu teman-teman mungkin, di video kali ini semoga membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang